SDM sekolah, kemudian kalau kompetensinya kurang, rekan-rekan guru kita kasih training keluar ke perguruan tinggi yang relevan. Contohnya untuk pengembangan IT kita ke Bina Nusantara. Jakarta ya? Jakarta, baik anak atau bapak ibu guru kita training. Nah, pada saat ini saya ditemani sahabat saya yang namanya Pak Jarwoto. Beliau ini seorang aktivis di bidang pendidikan. Cukup lama dia menjadi seorang kepala sekolah, baik beberapa sekolah, baik di Mande, di Cianjur, di Pacet, lalu di Pagelaran. Dia juga seorang aktivis di bidang organisasi kependidikan, yaitu PGRI. Beliau juga hingga saat ini menjadi pengurus yayasan. Dia juga mendirikan yayasan, bahkan dia menjabat sebagai ketua pembina dari sebuah yayasan. Banyak sekali kegiatan Pak Jarwoto ini. Dan yang terakhir, beliau terpilih sebagai orang atau sebagai kepala sekolah yang menjadi kepala sekolah penggerak. Nah, tentu saja banyak sekali aktivitas di dunia kependidikan, terutama di sekolah penggerak. Yang saat ini dia adalah kepala sekolah di SMA Pagelaran. Betul ya Pak ya? SMA Negeri 1 Pagelaran. SMA Negeri 1 Pagelaran. Bapak bisa cerita mengapa Bapak terpilih sebagai kepala sekolah penggerak di SMA itu, Pak? Ya, sekolah penggerak ini lahir pada tahun 2021, udah 2 tahun Pak ya? Iya, oleh Mas Menteri Pak Nadiem. Pak Nadiem menggulirkan sekolah penggerak. Dan sekolah penggerak ini awalnya semua kepala sekolah negeri yang masih memungkinkan masa kerjanya minimal 4 tahun itu diberi peluang untuk mengikuti tes kepala sekolah penggerak. Kepala sekolah penggerak yang 4 tahun waktunya 4 tahun minimal. Karena pilot project dari awal perencanaan sampai nanti lulusan itu 4 tahun. Alhamdulillah dari 18 sekolah negeri ada 5 kepala sekolah negeri yang lolos. Di antaranya saya Cianjur. sendiri. Di antaranya saya sendiri. 5 kepala sekolah negeri. 1 Bapak SMA 1 Cianjur, SMA 2 Cianjur, SMA Ciranjang, SMA Pasir Kuda, dan SMA Negeri 1 Pagelaran. Luar biasa ya Bapak terpilih dari sejumlah kepala sekolah yang ikuti tes, tapi hanya sedikit yang terpilih. Nah Bapak, tentang sekolah penggerak ini, untuk sampai goalnya, kan tidak lalu proses lulus itu aja Pak, tentu ada banyak pelatihan-pelatihan. Apa Pak yang paling berat pelatihannya Pak? Untuk pelatihannya itu setelah lulus sebagai sekolah penggerak, tapi untuk materi uji kepala sekolah penggerak itu menampilkan best practice 3 tahun terakhir. Best practice, oke. Sebagai kepala sekolah. Best practice itu waktu itu tesnya tahun 2021, berarti dari 2018, 19, 20, 21. Pola-pola manajemen kita yang dinyatakan sudah berhasil bahwa pola manajemen itu benar.
dan bisa diterapkan, bisa diadopsi oleh sekolah-sekolah lain. Ya. Nah, itu dituangkan dalam bentuk best practice, Bapak. Jadi best practice apa yang paling unggul dari sekian banyak itu, Pak, menurut Bapak? Best practice yang saya tulis waktu itu manajemen berbasis target. Manajemen berbasis target. Bisa Bapak terangkan? Nah, manajemen berbasis target ini kita buat berdasarkan pengalaman-pengalaman yang selama ini saya terapkan. Saya selaku kepala sekolah yang sudah sekian tahun, dari tahun 2006, hampir 20 tahun, saya mencoba mengembangkan model manajemen sendiri. Ternyata manajemen berbasis target adalah manajemen yang realistis dan spekulasinya sangat kecil. Spekulasi sangat kecil. Manajemen berbasis target. Dalam hal ini target apa, Pak, yang ingin dicapai oleh Bapak ketika menjabat kepala sekolah itu? Pada manajemen berbasis target ini, sekolah itu harus memiliki analisis jabatan. Analisis jabatan. ANJAB. Untuk guru? Untuk semua komponen yang ada di sekolah. Mulai dari komite, kepala sekolah, guru, TU, caraka, semua komponen yang ada di sekolah sudah tertuang di dalam AMJAB. Di dalam AMJAB itu terurei tujuan umum, tujuan khusus, kemudian pekerjaan, tugas pokok fungsi pekerjaan, kemudian hasil yang menjadi tagihan, termasuk kualifikasi dari setiap komponen, termasuk masa jabatan dalam struktur organisasi sekolah itu, termasuk kualifikasi, itu sudah ada di dalam ANJAB. Jadi analisa jabatan ya, sudah jelas sekali sudah jelas. Nah, setelah dalam ANJAB itu tertuang, maka itu sebagai dasar-dasar untuk merancang sebuah lembaga, dalam ini sekolah. Kemudian dituangkan dalam bentuk program kerja. Tentunya program kerja itu sebagai dasar untuk mencanangkan visi misi tujuan sasaran sekolah. Itu dasar dari best practice yang membuat Bapak lolos sebagai kepala sekolah penggerak, Pak, ya. Nah, sekarang, Pak, setelah Bapak juga selesai mengikuti program-program pelatihan, apa selanjutnya tugas Bapak dalam sekolah penggerak itu? Tugas kita adalah memobilisasi semua komponen yang ada di sekolah. Memobilisasi teman-teman sesuai dengan tupoksinya. Mulai dari merumuskan indikator-indikator yang akan dicapai, indikator-indikator misi yang akan dicapai, yang nanti dituangkan dalam bentuk indikator target masing-masing tupoksi ke dalam metrik tahunan. Dalam bentuk target. Ya. Lalu Bapak, kalau tadi kan menyebutkan ada kelompok TU, caraka. Nah, sekarang kalau guru ini kan bidang studi, program studi. Apakah juga dilakukan seperti itu? Semua komponen tanpa kecuali guru juga harus dalam bekerja harus berbasis target. Semua. Nah, target-target itu yang merancang adalah teman-teman guru sendiri dalam kelompok-kelompok kecil mata pelajaran. Target apakah itu target mengenai diklat profesinya, target mengenai pengembangan profesinya, target mengenai prestasi anak-anak, target pengembangan inovasi-inovasi dan kreativitas yang disampaikan pada anak harus berbasis target dengan jelas. Nah, kalau melihat begitu, target guru misalnya kelompok guru biologi, kelompok guru bahasa, apakah bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kan tadi Bapak juga menyebutkan target untuk anak.
apa yang pernah dicapai oleh kelompok guru tertentu terhadap anak-anaknya, Pak? Ya, jadi target di sini yang dirancang oleh Bapak Ibu guru itu dalam 2 kelompok. 2 kelompok. Kelompok di bidang akademis dan non-akademis. Non-akademis, oke. Di bidang akademis terutama target-target yang satu merupakan target minimal yang dicanangkan pemerintah. Yang lebih jauhnya target akademis, target anak dan orang tua akan studi kelanjutannya. Dilanjut. Kemudian target non-akademis adalah kompetensi-kompetensi di luar akademis melalui ekstrakurikuler, melalui pendidikan vokasi. Oke. Dan tiap-tiap anak-anak kan berbeda-beda. Ya. Ada yang pengen melanjutkan, ada yang mau ke dunia kerja. Yang dunia kerja tentunya target non-akademis, melalui pendidikan-pendidikan vokasi akan kita berikan. Tapi untuk target akademis yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi adalah anak-anak yang perlu diberi pembekalan di bidang materi akademis. Oke. Tentunya paketnya berbeda. Beda-beda ya. Tadi juga terungkap tentang target dari pemerintah. Apa sih sebetulnya targetnya pemerintah di dunia pendidikan di SMA, Pak, untuk anak-anak ini? Target pemerintah sebetulnya sangat sederhana. Sederhana ya. Tentang target akademis adalah ketuntasan minimal yang secara nasional sudah disamakan, target minimal. Target minimal. Jadi baik itu sekolah yang tinggi mau sekolah yang level bawah itu diambil rata-rata standar minimal saja. Sama ya. Tentunya bagi sekolah-sekolah yang level tinggi itu sangat mudah. Tapi bagi sekolah-sekolah yang level bawah, yang mungkin secara geografis ada di pedalaman atau yang memiliki SDM sangat terbatas, itu tentunya juga berat. Tapi masih memungkinkan. Masih memungkinkan untuk mencapai target minimal yang ditetapkan pemerintah. Kalau tempat Bapak bekerja saat ini di SMA Negeri 1, mana tadi? Pagelaran. Pagelaran gimana, Pak? SMA 1 Pagelaran ini merupakan sekolah yang baru, berdiri 4 tahun yang lalu. Berdiri 4 tahun yang lalu? 4 tahun yang lalu. Terus adanya di letak geografis di perkampungannya, kecamatan di salah satu kampung. Dan secara geografis masyarakatnya adalah masyarakat agraris yang mengandalkan pada pertanian, tapi pertanian sebagai penggarap. Oke. Sebagai penggarap ya. Jadi dia nggak punya lahan sendiri ya, Pak? Nggak punya lahan sendiri. Kemudian karena itu anak-anak yang ada di sana itu dari setiap lulusan hanya 10%. Pekerjanya mereka menentukan mau kerja di bidang pertanian, bekerja di bidang retail, bekerja di bidang peternakan, bidang perdagangan dan sebagainya. Sehingga begitu masuk itu anak-anak sudah masuk ke dalam pemetaan. Itu tadi ya. Dan itu nanti akan kita kelola dari kelas 1, 2 sampai 3. Jadi Bapak sudah membuat program tentang perencanaan untuk yang 90% tidak melanjutkan studi ke atas, studi lanjut dengan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung kelak. Yang dapat mendukung mimpi anak dan orang tua itu. Jadi mimpi anak dan itu harus didukung. Dalam bentuk apa ini, Pak? Bentuk dukungan Bapak dalam ini? Bentuk layanan sesuai dengan minat dan bakat tadi. Misalnya anak yang mau masuk perguruan tinggi ya tentunya kita beri paket tentang standar untuk bisa masuk perguruan tinggi. Yang mau kerja, kalau bidang perikanan ya kita latih vokasi perikanan. Yang masuk mau bidang budidaya tanaman, kita beri paket budidaya tanaman. Yang mau masuk broadcast, kita kasih multimedia center. Itu semua disediakan oleh Bapak? Semua kita sediakan oleh sekolah-sekolah. Tugas sekolah adalah memberikan fasilitas sesuai dengan harapan anak dan orang tua. Sebagai pelayan. Iya. Pak, kalau Bapak tadi berkata ada layanan untuk broadcast multimedia center, apakah di sana juga ada anak-anak yang kepingin di bidang itu, Pak? Di sana mayoritas malah lebih banyak.
Ada di bidang videografi, kita latih tentang membuat videografi. Ada yang pengen ke desain grafis, kita latih tentang desain grafis. Kita ada yang berminat untuk pemrograman, kita latih pemrograman. Sampai pemrograman. Ada yang bidang game, robotik, kita kasih materi-materi paket untuk robotik. Ada yang wajib adalah paket aplikasi Windows. Nah, Bapak, dengan begitu banyaknya untuk multimedia center tadi, program-programnya, apakah Bapak mendatangkan tenaga dari luar atau cukup dari tenaga-tenaga guru yang ada di sekolah? Pertama tahap SDM yang ada di sekolah. SDM sekolah, kemudian kalau kompetensinya kurang, rekan-rekan guru kita kasih training keluar. Ke perguruan tinggi yang relevan. Contohnya untuk pengembangan IT kita ke Bina Nusantara. Jakarta ya? Jakarta, baik anak atau bapak ibu guru kita training. Karena kita punya target. Iya, iya. Untuk target itu kalau kompetensi teman-teman tidak sampai, kita beri peluang seluas-luasnya untuk mencari trainer. Cari trainer. Contoh, Olimpiade Biologi, teman-teman kita dorong untuk mencari trainer ke IPB atau ke UPI. Dan itu dilakukan oleh guru? Kita lakukan. Ya. Guru kadang-kadang bersama anak-anak dalam satu kegiatan. Nggak, yang tadi Pak, yang tentang MMC tadi. Tenaganya kan dari sekolah mungkin ada yang lulusan IT. Apakah kuat mereka begitu banyak program seperti video, ada edit, ada apa lagi gitu tadi? Sampai saat ini mampu. Mampu karena ada 2 sarjana untuk programmer. Sarjana informatika, kemudian dibantu oleh teman-teman dari lulusan SMK IT ya. SMK IT ada, betul. Itu kita punya. Sehingga untuk program-program itu relatif bisa berkembang. Dan itu untuk mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan keterampilan anak-anak yang masuk ke dunia kerja ya.